Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, sehingga kita selalu dapat mengikuti pelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak, pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke. Yang pertama adalah interaksi antar ruang. Kalian pernah dengar apa belum anak-anak mengenai pengertian dari interaksi antar ruang? Nah, interaksi antar ruang itu adalah suatu keterikatan antara satu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya dan merupakan suatu cara dalam mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan juga permasalahannya. Jadi anak-anak, adanya interaksi antar ruang ini sebenarnya merupakan suatu keterkaitan antara ruang di suatu wilayah dengan ruang yang lain. Karena di bumi ini kan terdapat banyak sekali ruang ya anak-anak ya. Nah, pokok pembahasan kita pada pagi hari ini adalah mengenai interaksi antar ruang yang ada di negara-negara ASEAN. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh dari interaksi antar ruang. Anak-anak bisa kita perhatikan pada gambar di kiri itu adalah potensi wilayah yang ada di Bandung. Karena di sana kan wilayahnya dataran tinggi. Jadi di sana juga menghasilkan potensi wilayah berupa sayur-sayuran yang melimpah. Nah, lalu untuk gambar yang bawah itu adalah Indramayu. Karena Indramayu ini adalah suatu wilayah yang dekat dengan pantai, maka potensi wilayahnya adalah ikan. Jadi antara Bandung dan Indramayu ini dapat saling melengkapi apa yang belum mereka miliki, seperti itu anak-anak. Interaksi antar ruang begitu pula yang ada di gambar kanan itu yang ada di Surabaya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai empat topik ya, yang ada hubungannya antara interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat dari faktor alam. Nah, yang pertama ini adalah tentang alam. Dan yang kedua adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, yang kedua ini adalah mengenai iptek ya, anak-anak ya. Sedangkan yang ketiga adalah pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi. Nah, yang ketiga ini adalah mengenai ekonomi. Dan yang keempat adalah pengaruh konversi lahan, pertanian, ke industri, dan juga permukiman. Nah, yang pertama adalah kita bahas mengenai pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, yang faktor alam ini itu dibagi menjadi faktor iklim, faktor geologi, dan juga faktor ketersediaan sumber daya alam. Oke, yang pertama adalah faktor iklim. Nah, iklim di Asia Tenggara itu ada dua anak-anak. Yang pertama itu adalah iklim yang ada di Asia Tenggara itu ada dua jenis iklim tropis. Yang pertama adalah iklim khatulistiwa dan yang kedua adalah iklim monsun tropis. Nah, iklim khatulistiwa itu meliputi wilayah Indonesia kecuali Bali, Nusa Tenggara, dan juga sebagian wilayah di Jawa Timur. Selain itu, iklim khatulistiwa itu ada di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Semenanjung Thailand, Pulau Mindanao, dan juga Filipina. Nah, sedangkan iklim monsun tropis itu terdapat di Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, Bali, Nusa Tenggara, dan juga sebagian di Jawa Timur. Nah, di faktor iklim ini
negara-negara ASEAN itu memiliki kesamaan anak-anak ya, atau keterkaitan, yaitu terkadang terjadinya perubahan iklim di wilayah kawasan Asia Tenggara ini yang tidak terprediksi sebagai akibat dari adanya perubahan pola penggunaan lahan dan juga perilaku manusia yang menimbulkan pemanasan global. Seperti itu. Nah, dari adanya perubahan iklim ini itu akan dapat memicu suatu bencana alam anak-anak ya. Itu seperti bisa banjir karena penebangan hutan itu seperti itu. Nah, untuk kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik itu ada pada tahun 2015 lalu di Sumatera, yaitu Malaysia dan Singapura memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran kepada Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan yang hebat ya pada tahun 2015 lalu ini anak-anak. Itu contoh kerjasamanya. Nah, untuk selanjutnya adalah ada faktor geologi. Nah, faktor geologi ini kenapa kok bisa faktor geologi, Bu? Karena negara Asia Tenggara itu kan terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan atau seismik dan juga gunung berapi ya atau vulkanik yang tinggi. Maka ketika lempeng-lempeng ini tadi mengalami pergeseran, itu akan terjadi gempa di permukaan bumi. Jadi anak-anak, dalam faktor geologi ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki kesamaan dari segi lokasi mereka, yaitu terletak pada pertemuan lempeng. Lempeng-lempeng tersebut itu ada dua ya, ada lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat di sebelah kiri ya, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Jadi, apabila kedua lempeng ini itu saling bergeseran atau bertabrakan, nanti akan menimbulkan suatu reaksi, yaitu bisa dengan adanya gunung berapi ataupun adanya suatu aktivitas gempa, aktivitas kegempaan atau seismik, seperti itu. Dan di kawasan Asia Tenggara ini anak-anak banyak sekali terdapat gunung api. Nah, kenapa Bu? Ya karena itu tadi, karena adanya dua lempeng yang saling bergesekan, seperti itu, saling bertemuan, bergeseran, seperti itu. Nah, jadi kawasan Asia Tenggara ini dikenal sebagai kawasan cincin api, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa negara yang menjadi pelopor industri di kawasan Asia Tenggara itu adalah Singapura. Jadi Singapura ini bisa disebut sebagai negara yang maju ya anak-anak ya. Perlu kita ketahui pula bahwa di wilayah laut di Asia Tenggara juga tidak luput dimanfaatkan sebagai pendapatan negara. Misalnya ada rumput laut, perikanan, mutiara, barang tambang, dan juga tempat wisata. Itu. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini saling menguntungkan anak-anak karena mereka saling melengkapi dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan pertukaran sumber daya alam. Itu ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya untuk soal latihan A. Sebutkan apa saja potensi sumber daya alam yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini anak-anak boleh mencari di Google atau di internet ya, terserah. Atau di buku juga lebih baik. Nanti jawabannya itu ditulis pada buku, setelah itu nanti dikirim dalam bentuk foto dan dikirim ke ibu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2 adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama adalah teknologi transportasi.
Jadi adanya perkembangan iptek itu juga berpengaruh terhadap perubahan ruang yang ada di Asia Tenggara ya anak-anak ya. Yang pertama adalah teknologi transportasi. Adanya perkembangan dalam teknologi transportasi itu memudahkan manusia untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, kemajuan teknologi transportasi ini dapat kita lihat yang paling besar di Asia Tenggara yaitu negara Singapura ya, Singapura lagi. Dan juga Thailand yang pada saat ini mereka itu mengembangkan transportasi jalur bawah tanah anak-anak ya. Nah, dengan adanya kemajuan dalam hal transportasi itu juga memudahkan para wisatawan maupun para masyarakat yang ingin berkunjung ke negara tersebut. Nah, jika kita lihat ya anak-anak ya, transportasi zaman dulu itu kan tidak semaju yang sekarang ya. Sekarang itu ada pesawat. Dulu kan ya ada tapi mungkin masih jarang atau masih sedikit atau mungkin masih bisa dibilang mahal harganya seperti itu. Terus yang kedua ada teknologi komunikasi. Nah, perkembangan komunikasi pada saat ini tuh bisa dibilang cukup pesat ya anak-anak ya. Dalam artian itu sangat cepat. Jika anak-anak itu pernah lihat HP zaman dulu itu ya, itu kan ada HP Nokia itu sudah bagus dulu itu meskipun nggak ada kameranya. Lalu berkembang lagi ke HP merek Android, lalu sekarang juga ada HP iPhone. Nah sebelum itu masyarakat itu biasa berkomunikasi dengan orang yang jauh itu menggunakan surat anak-anak. Jadi mereka harus ke kantor pos dan harus menunggu berhari-hari untuk mengerti jawaban dari orang yang dikirim surat tersebut. Tapi sekarang mereka sudah karena adanya kemajuan teknologi, mereka sudah dengan mudah berkirim pesan seperti itu. Bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp, seperti itu kan sekarang. Oke. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, salah satu organisasi yang ada di Asia Tenggara yang berbasis atau yang mengarah pada ekonomi itu adalah AFTA. AFTA itu merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN yang merupakan perjanjian perdagangan bebas di kawasan negara-negara anggota ASEAN. Jadi ini khusus anggota ASEAN saja ya anak-anak ya, bukan menyeluruh. Maksudnya bukan di luar ASEAN. Manfaat utama terbentuknya AFTA ini adalah sebagai organisasi ekonomi internasional untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan juga daya saing ekonomi. AFTA sendiri bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi yang kuat agar dapat bersaing secara ekonomi di dunia dan juga menarik investor asing untuk meningkatkan perdagangan anggotanya. Pasar bebas tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan dengan menghapuskan biaya impor antar anggotanya. Nah, ini jadi AFTA ini merupakan suatu kerjasama anak-anak di dalam antara negara-negara ASEAN itu tadi untuk meningkatkan perekonomian mereka dan juga untuk menjadikan negara ASEAN itu sebagai pusat produksi yang kuat agar mampu ekonominya agar mampu bersaing secara global dengan negara-negara di luar ASEAN. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, untuk selanjutnya ada soal latihan B anak-anak. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan sejarah singkat berdirinya AFTA. Nah, jadi kalian tulis saja ya sejarah singkatnya berdirinya itu tahun berapa. Seperti itu. Lalu juga kalian bisa tulis keuntungannya itu apa saja bagi Indonesia bergabung dalam AFTA. Kalian bisa tulis manfaatnya apa saja, seperti itu ya. Lalu nomor 2, jelaskan apa keuntungan Indonesia bergabung dalam AFTA. Nah ini kalian sebutkan secara spesifik anak-anak, apa saja keuntungan Indonesia bergabung dalam AFTA. Seperti itu. Jawaban ditulis pada buku dan dijadikan satu dengan soal latihan yang A. Lalu dikirim dalam bentuk foto ke WhatsApp Ibu Karisa. Oke, jadi yang tadi kan soal A, yang ini soal B. Kalian tulis bawahnya saja nanti
dikirim. Itu. Oke, selanjutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, maksudnya ini begini loh anak-anak ya. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri. Nah, jadi ini awalnya itu lahan pertanian, lalu dirubah atau dibangun menjadi lahan industri seperti itu, dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oh, jadi ini maksudnya itu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke. Yang pertama itu seperti pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, apa saja sih anak-anak pengaruh konversi atau perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri itu? Nah, tentu saja sangat berpengaruh ya anak-anak ya, bagi kita sendiri, bagi manusia itu sendiri maupun bagi alam ya. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan itu adalah yang pertama, pertumbuhan penduduk yang pesat. Nah, ini karena jumlah populasi manusia di muka bumi ini itu semakin hari semakin banyak. Jumlah kelahiran lebih banyak daripada jumlah kematian. Maka itu nanti juga akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Baik anak-anak, Ibu lanjut ya. Nah, yang kedua adalah kenaikan kebutuhan masyarakat untuk permukiman. Nah, adanya perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri itu nanti juga akan mendorong kenaikan kebutuhan masyarakat untuk permukiman. Jadi semakin banyak dibangun industri, nanti masyarakat juga akan semakin membutuhkan tempat untuk mereka tinggal karena jumlah manusia yang semakin banyak tadi ya. Yang ketiga adalah menurunnya harga jual produk-produk pertanian. Nah, dikarenakan lahan industri ini semakin banyak dan juga lahan pertanian menyempit, maka harga jual produk-produk pertanian itu nanti juga akan semakin murah. Gitu. Yang keempat adalah kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian. Nah, karena lahan industri nanti semakin besar dan juga lahan pertanian semakin sempit, maka generasi muda itu juga akan berkurang minatnya untuk terjun ke bidang pertanian. Seperti itu. Mungkin karena dianggap kurang memadai atau dianggap kurang ngetren, kurang seperti itu. Yang kelima adalah pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan. Nah, itu tadi ya Nana ya, karena mungkin semakin lama masyarakat juga akan berpikir karena di bidang pertanian ini mungkin kurang menjanjikan hasilnya seperti itu. Yang kedua adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Jadi lahan pertanian ini diubah menjadi lahan permukiman. Dampak alih fungsi lahan pertanian diantaranya adalah yang pertama, berkurangnya lahan pertanian. Nah, ini tentu saja karena semakin banyak dibangun permukiman, maka lahan pertanian ini juga akan semakin berkurang. Seperti itu ya Nana ya. Alih fungsi lahan seperti itu. Terus yang kedua adalah menurunnya produksi pangan nasional. Nah, karena lahan pertanian ini nanti semakin mengecil atau semakin sedikit, maka produksi pangan nasional otomatis juga akan menurun anak-anak ya. Terus yang ketiga adalah banyaknya buruh tani kehilangan pekerjaan. Nah, karena lahan permukiman ini semakin banyak, maka otomatis juga buruh tani juga akan kehilangan pekerjaan mereka. Lalu yang keempat adalah harga pangan semakin mahal. Nah, tentu saja karena karena makanan atau produksinya itu menurun, maka harganya itu akan semakin mahal. Karena terjadi kelangkaan bahan pangan. Seperti itu ya anak-anak ya.
Untuk selanjutnya ada soal latihan C ya, anak-anak. Carilah sebuah kasus di internet terkait alih fungsi lahan pertanian dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi yang pertama kalian harus mencari sebuah kasus anak-anak di internet. Kasus atau berita terkait dengan alih fungsi lahan. Boleh alih fungsi lahan pertanian, boleh alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman ataupun menjadi industri, terserah ya anak-anak ya. Dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, di mana terjadi alih fungsi lahan? Jadi yang pertama kalian tulis alih fungsi lahan terjadi di Kediri misalnya, seperti itu. Yang kedua, kapan terjadinya alih fungsi lahan? Kalian tulis alih fungsi lahan terjadi pada tanggal bla 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 bla. Itu. Yang ketiga, mengapa alih fungsi lahan tersebut bisa terjadi? Jadi kalian analisis ya anak-anak ya. Kalian baca dari atas sampai bawah. Kenapa kok alih fungsi lahan itu terjadi? Mau dibangun apa? Seperti itu kalian dalami. Oke. Jawaban ditulis pada buku dan dijadikan satu dengan soal latihan A dan juga soal latihan B. Lalu dikirim dalam bentuk foto ke WhatsApp Ibu Tarisa. Jadi ini semuanya ditulis tangan ya anak-anak ya. Oke. Apabila ada yang kurang difahami tadi dari Ibu menjelaskan, kalian boleh langsung chat atau tanya ke WhatsApp Ibu Tarisa ya. Oke. Baik, sekian dulu dari Ibu Tarisa. Kalian harus terus semangat belajarnya, taati protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk menghindari kerumunan. Semangat belajarnya terus ditingkatkan. Jangan malas mengerjakan tugas, harus rajin baca buku, harus rajin mengikuti kelas. Oke? Selamat belajar. Semangat terus ya. Oke. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.